Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa salatu wassalam ala khairil anam Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan sore hari ini kita masih pada waktu yang sama. Setiap hari Kamis kita ikut mengaji, memperdalam keilmuan kita, mengasah sisi-sisi keimanan dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, dan mempersiapkan diri kepada hidup yang hakiki. Artinya hidup yang hakiki itu adalah abadan abada, kehidupan setelah kematian yang kita hadapi. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa yakum ajmain. Saya dapat pertanyaan yang begitu banyak dan rupanya kita perlu mengkaji sejenak ya, untuk meluruskan beberapa hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Yang sering masuk itu pertanyaan begini, Ustadz, bagaimana kita berhadapan atau kita bersikap dengan harta yang statusnya itu sebenarnya milik tetangga kita? Dibilang milik tetangga secara penuh, tetapi yang punya tanah itu sudah tidak mengurus lagi, Ustaz, dan itu berdekatan dengan rumah saya misalkan. Ada pertanyaan begini. Assalamualaikum. Contohnya, ada sebidang tanah, contoh kayak kediaman saya ini, Masya Allah, ini tanahnya Pak Najamuddin depan. Allah barik fiik, mudah-mudahan beliau sehat-sehat dan keluarga. Beliau belum mengelola, ya, atau di suatu lahan yang ada dekat rumah kita itu belum terkelola. Kita ini kalau makan buah, kadang-kadang bijinya itu kita buang ke sana, gitu, Ma, ya. Apakah buah apa namanya ini, pepaya atau pisang yang sering-sering, itu bagaimana statusnya? Dia tumbuh, dia besar, ada rica di dalamnya, dan yang empunya ini memang belum mengelola tanah itu. Bagaimana status makanan yang kita tumbuhan yang ada itu, bisakah kita kita manfaatkan keberadaannya, atau kita tidak boleh mengambil, dibiarkan gitu menjadi hal yang tabdzir, yang mubadzir, sedangkan mubadzir itu sendiri punya hukum tersendiri. Bagaimana ini? Saya rasa pengalaman ini rupanya juga mungkin banyak dihadapi dengan ibu-ibu ya, dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita. Akhlak pertama yang harus kita fahami ketika fenomena kayak begini, bukan fenomena ya, ketika kejadian kayak begini terjadi pada kita, itu yang harus kita lakukan, akhlak terhadap diri kita itu adalah kita harus mendidik diri kita sebisa mungkin, sebaik mungkin, seketat mungkin, sekeras mungkin untuk terhindar dari sifat tamak, untuk terhindar dari perasaan ingin menguasai harta orang lain. Kita harus ketat betul menjaga hati kita untuk tidak gumampang, untuk tidak gampang hidup bersandar kepada harta orang lain yang muncul. Ini akhlak yang pertama. Terus bagaimana dengan tumbuhan yang tumbuh karena dekat dengan kita? Tetangga yang lain itu juga agak malu kalau mau mengambil, karena mereka tahu kita yang merawat lahan itu. Ini kan semakin rumit ya, Ibu ya. Betul nggak? Bagaimana statusnya? Maka setelah akhlak kita pertama, mengatur diri kita apa? Mendidik diri kita agar supaya tidak punya perasaan tamak, ingin menguasai harta orang lain. Yang kedua,
sebisa mungkin kita harus berkomunikasi, memastikan tanah ini milik siapa, lahan ini milik siapa, dan kita berkomunikasi dengan pemilik tanah, menyampaikan keadaan harian tentang tanah itu, atau ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya yang bisa dimanfaatkan. Minta izin dulu. Intinya, Ustadz, dorang petuan itu ada di Australia. Jauh kan berarti? Ada di mana? Tidak bisa dimanfaatkan, jatuh, membusuk, ya kan? Kita manfaatkan, kita rapatil kiram. Jadi ini harus kita pahami bersama. Akhlaknya kita harus ada satu penyakit atau kebiasaan yang sangat berpotensi merusak akhlak kita itu. Karena memang mungkin tuannya jarang datang, sama dalam 1 tahun itu tidak pernah datang melihat apa yang terjadi dengan tanahnya. Nah, ini yang menjadi perasaan tamak itu kadang-kadang berpotensi muncul di hati kita. Itu harus kita perangi dulu. Yang kedua apa ini? Terhadap tanah ini, sebisa mungkin kita harus membangun komunikasi dengan yang punya. Tapi kalau ternyata usaha kedua ini tidak memungkinkan, misalkan kita belum baku kenal, untuk menjaga keselamatan hidup kita di mana? Di akhirat kelak, kalau diminta pertanggungjawaban. Oleh karenanya kita masih ingat gak apa definisi tetangga dalam kajian yang kemarin-kemarin? Masih ingat? Tetangga itu apa? Tetangga ini, sebagaimana yang sudah kita ngaji, malaikat Jibril itu kan selalu datang, Ibu, kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan. Nabi Muhammad ini kira Nabi malaikat Jibril datang berulang-ulang itu mau kasih ingat masalah yang penting model apalah. Padahal apa katanya malaikat Jibril? Jar, tetangga. Mazala Jibril yusini anil jar. Berulang berkali malaikat Jibril turun, aku kira tidak ada urusan penting apa. Ternyata dia hanya bicara, Muhammad, ingat tetanggamu. Hatta zonantu annahu sayuwarrisu. Karena seringnya malaikat Jibril datang ngingatin masalah tetangga, sampai Nabi ini seakan-akan tetangga itu boleh baku kasih harta waris, Ibu. Kenapa? Karena selalu diingatkan pentingnya tetangga. Tetangga. Insya Allah. Nah, dalam urusan mencuri, Rasul SAW bertanya kepada para sahabatnya, apa yang kamu ketahui tentang mencuri? Haram. Allah dan Rasulnya mengharamkan untuk mencuri. Nabi menegaskan, Bu, la ayyasrika min asyrati ahli abyatin. Kalau di antara kalian ada yang mencuri 10 rumah, kamu curi 10 rumah. Dan 10 rumah itu bukan hitungan tetangga. Artinya mencurinya di orang jauh. Definisi tetangga, ada beberapa hadis yang sebelumnya kita pelajari. Saya hanya mengingatkan definisi tetangga itu berapa jumlahnya, Ibu? 40 di depan, 40 di belakang, 40 di kanan, 40 di samping. Hadis ini memang dhaif. Yang agak sedikit kuat definisi tetangga yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Apa definisi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tentang tetangga? Tetangga itu adalah mereka yang sholat subuh berjamaah sama kamu, itu tetanggamu. Artinya bersaudara, hubungan tetangga itu bersaudara. Oke. Rasul SAW mengingatkan, kalau ada orang mencuri 10 rumah, itu dosanya besar atau tidak? Pasti besar. Tapi Nabi menegaskan, aisaru alaihi, dosa mencuri 10 rumah itu dosanya besar, tapi itu nanti azabnya, hukuman yang Allah berikan itu jauh lebih ringan ketimbang seseorang yang berani mencuri dan yang dicuri masuk dalam kategori tetangga.
Satu rumah saja. Berani mencuri satu rumah, dan satu rumah itu masuk pada kategori definisi tetangga, dosanya jauh lebih besar ketimbang kita mencuri 10 rumah yang bukan tetangga. Sampai di sini nyambung enggak, Bu? Nyambung ya? Baik. Sejauh hidup kita ini, coba. Sejauh hidup kita, Bu ya. Ini perlu kita ngaji. Berapa banyak dan berapa kali, berapa puluh kali kita ini melakukan transaksi antara tetangga, dan transaksi itu tidak jelas hukumnya secara fikih. Contohnya, ibu mau makan mie malam-malam, tarada DP rica, hujan rintik-rintik, gak enak kalau nggak pedis. Buka kulkas tak ada. Ingat, di halaman samping tetangga dia tanam rica, bisa diambil dari pinggir jalan. Cuma masalahnya tetangganya udah tidur. Coba, berapa kali ibu ambil itu tanpa izin? Ingat, ini mencuri atau minta? Mencuri. Ah, Ustadz, kan kita bisa bilang besok. Oke, bisa bilang besok. Tapi pada saat ibu mengambil itu, akadnya dengan tetangga itu akad meminta atau akad mencuri? Mencuri. Makanya kalau sudah mau makan rica malam-malam, hitung dulu 1, 2, 3, 4, 40, ambil rumah ke 41, dosanya agak ringan. Ini hal remeh, Bu ya, di dalam keseharian kita yang kita anggap, ini kan hanya balakama, ini hanya rica, ini hanya apa, Bu, coba serai itu apa tong bilang di sini? Ini hanya baramakusu, ini hanya lengkuas, harganya berapa? Bukan 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 tapi akad ketika kita ngambil, kita pencuri. Dan Nabi bilang, la ayyas aisar, mengambil 10 rumah itu dosanya besar, tapi itu kecil dibanding kamu berani mengambil harta saudaramu yang masuk dalam kategori tetangga walaupun satu rumah. Kalau kita pernah melakukan hal itu, wajib minta tobat sama Allah dan wajib kita datangi tuan rumahnya. Ustadz, dong so meninggal, cari anak warisnya dan kasih tahu minta maaf daripada kita bermasalah di akhirat. Hanya daun kelor saja kok. Bukan, akadnya Anda mencuri. Dan ini begitu apa namanya, Ibu? Begitu apa ya, Ibu ya? Begitu agak rumit. Ini kalau ibu-ibu ya, cenderung ibu-ibu. Coba bapak-bapak, kita mesti kasih ingat bapak-bapak yang suka nongkrong di warung. Saya ingatkan, mudah-mudahan banyak yang dengar nih bapak-bapak. Mesti diingatkan akhlak, atau bapak harus diajak ngaji tentang bab fikih, khusus biasa bagi mereka yang suka minum kopi di warung-warung. Di warung-warung yang menyiapkan pisang goreng, di warung-warung yang menyiapkan apa? Kopi, snacknya apa? Biasanya tahu isi, pisang goreng, apa lagi? Kasbi goreng dan seterusnya. Yang dia sistemnya prasmanan. Mungkin ditiduri jarang-jarang ya kalau itu pesan. Tapi apapun itu mesti diingatkan bapak-bapak yang suka nongkrong di warung lah. Dalam ilmu fikih itu ada begini, Bu. Ada bab, ada sebuah istilah ulima ridhohu. Dalam transaksi di dalam warung itu ulima ridhohu. Tong so baku tahu, baku ikhlas dan baku mengerti, baku kasih ridho. Di dalam warung itu kan gitu ya. Makanya dalam pembahasan fikih itu ada namanya mu'ato, bab mu'ato. Apa? Transaksi yang sah tapi non verbal.
Di dalam warung itu rumit, Bu. Padahal Ustadz, istilahnya kok rumit sekali, padahal hanya beli pisang goreng. Iya, memang hanya beli pisang goreng, tapi dia menyisakan urusan fikih yang panjang. Kenapa? Karena di sana ada mu'atoh, transaksi yang terjadi, dan transaksi jual beli itu non verbal. Ibu, ditaruh pisang goreng berapa tempat? Berapa banyak? Berapa kali? Ibu ya. Ibu kalau belanja, kalau ibu banyak malunya, tapi bapak ini kurang malu biasanya, ibu ya. Digoreng, kemudian ditaruh, dia langsung ambil satu pisang goreng dan dia makan. Iya kan, pernah ngeliat gitu? Di warung itu dia makan. Akad waktu dia ngambil makan, ini mencuri atau dia membeli? Mencuri. Ribet kan? Mau dibilang mencuri, yang jual itu ada di situ, ibu. Dia agak-agak dia tara marah. Marah yang jual tuh bilang gini, bagaimana, sedap kata rada? Mau dibilang mencuri yang dilihat orang banyak dan yang jual ada di situ ya. Mau dibilang beli, dia belum tanya harganya berapa. Dan dia belum ngasih duit. Ini ribet. Makanya bapak-bapak itu yang suka ke warung dipanggil besok ngaji ngulang bab tentang bab fikih. Coba ya. Ada dua pendapat, Bu, dalam hal ini. Membeli model tadi itu ada berapa pendapat? Ada dua pendapat. Pertama, Abu Hanifah. Abu Hanifah itu beliau mengatakan yang model tadi ambil pisang goreng kong makan ke muka tanpa ada akad membeli, tanpa membayar dulu, itu ketika orang sudah masuk ke dalam warung, maka di sana itu sudah ada suatu pemahaman bahwa di situ adalah jual beli. Bukan koro makan gratis. Iya kan? Jadi kalau ini Abu Hanifah punya pendapat. Jadi kalau kita masuk ke dalam warung sudah ada sebuah kesepakatan nonverbal yang mana itu sudah difahami oleh banyak orang dan semua orang bahwasanya itu sudah masuk dalam ranah apa, Ibu? Ke warung itu berarti mau transaksi jual beli. Dari berdasarkan itu hukumnya al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu bisa menjadikan hukum selama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, gitu ya. Jadi Abu Hanifah berpendapat boleh. Tapi Imam Syafi'i itu dia tidak sepakat. Gitu. Kenapa? Permasalahan beli pisang goreng tanpa akad itu berpotensi masih menyisakan permasalahan di beberapa tempat, Bu. Gini, contohnya gini. Bapak makan pisang goreng satu. Dalam benaknya Bapak atau dalam benaknya yang mengambil makan pisang goreng, pisang goreng ini harganya 1.000 saja kok. Dia makan 5. Taksir dia bawa uang receh 5.000. Iya kan? Dia makan. Pas mau bayar, dia mau bayar ini, ternyata pisang goreng itu harganya 5.000 satu. Ayo. Jadi masuk ke dalam warung menurut Imam Syafi'i itu tidak segampang makan saja kalau akad jual belinya belum jelas. Oh, ini pasti bapak-bapak akan senang ngambil madhabnya Abu Hanifah ini, enak sudah gitu kan. Tapi kita di Indonesia ini, Bu, rata-rata Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i harus tahu. Tanya bapak, Pak, ini mau ke warung, bapak pakai madhabnya siapa dulu gitu kan? Waduh, masuk ke warung ribet sekali. Nah, ini masalah fikih, ini masalah ilmu ya. Jadi kita harus belajar. Dan di tidurnya kita harus belajar ini. Coba, bagaimana, apa yang terjadi? Imam Syafi'i berpendapat itu tidak sah. Orang masuk ke warung, ngambil langsung makan dulu, tidak sah. Kenapa? Dia berpotensi makan model begitu, menyisakan permasalahan setelahnya. Kenapa? Orang yang beli makan pisang goreng di warung sana dia harganya 1.500 atau 1.000. Tapi ketika dia makan nih mau bayar di warung ini harganya 5.000. Bisa berantem nggak itu antara pembeli dan penjual? Bisa berantem. Kalau dibawa ke hakim, yang benar yang mana? Yang kuat yang mana? Yang beli atau yang jual? Yang jual. Kenapa? Milik dia. Pisang-pisang aneh, yang goreng aneh. Laku nggak laku urusan anak-anak, jual pisang itu 5.000. Nah, ini namanya gharam. Oke lah, ini namanya gharam, Bu. Gharam itu artinya ada sebuah keterpaksaan gini.
Oke, bapak mengalah. Hatinya bapak yang beli pisang goreng sehabis 5 tadi, itu setelah tahu harganya pisang goreng 5.000 itu dongkol atau tidak? Marah atau tidak? Marah pasti dong. Bejual kah, mau naik haji ini? Nah kan gitu bahasanya ya. Bejual toh, ngerampok, mau naik haji ke apa? Dan seterusnya, bahasa-bahasa yang nggak baik keluar. Tapi dia bayar. Pertanyaannya, ketika dia bayar, akad membayar pisang goreng yang dia sangka Rp1.000 tapi ternyata 5.000, itu bukan jual beli lagi, tapi itu adalah menebus dosa dia, menebus kesalahan dia karena makan barangnya orang. Dan dia mengeluarkan uang 5.000 itu bukan untuk membeli, tapi untuk menebus kesalahan cara makan dia. Permasalahannya jadi rumit, Bu ya. Padahal ini mau bayar. Apalagi yang ngambil rica tara izin tadi. Kalau tiba-tiba ada masuk TV One, tetangga bersebelahan menuntut 2 miliar karena seorang ibu dituntut makan rica di halamannya. Wah, kalau kita yang dengar berita informasi, maunya, wih, masa dua pisekakar, ternyata rica itu 2 hektar diambil selama 5 tahun. Menyisakan permasalahan. Maka Islam itu agama yang luar biasa mengatur ini. Oleh karenanya, Ibu, hati-hati kita untuk menjaga harta saudara kita. Hati-hati untuk gosok. Itu namanya gosok ya, walaupun tidak mencuri tapi bisa jadi gosok. Apa gosok itu? Menguasai, mengambil harta saudaranya, memanfaatkan harta saudaranya dengan cara tidak izin, tanpa orang yang punya harta itu tahu. Hati-hati kalau WPS nanti, panitia itu ya, panitia apa namanya, keluarga besar DMK itu harus menyiapkan sandal yang lebih untuk orang ngambil air wudhu. Kenapa? Orang ke masjid itu bawa sandal, tidak semuanya sandal yang bisa digunakan untuk ambil air wudhu. Dia pakai sandal kulit, kan tidak mungkin dikasih basah. Akhirnya dia lepas sandal kulitnya, dia ambil sandal japit. Dia tidak tahu milik siapa, dia pakai ngambil air wudhu. Ini statusnya pinjam atau mencuri? Mencuri, gosok itu. Rumit ya. Inilah wilayah fikih. Makanya kita harus belajar. Makanya kota santri itu harus membedah ini. Dan itu hanya bisa dicari di kota santri ini pembahasannya ini. Masya Allah, keren sekali. Makanya panitia WPS yang akan dibuka insya Allah 2 pekan lagi, Ibu ya, di Masjid Miftahul Jannah, bukan hanya gelasnya yang harus disiapkan, tapi juga sandal untuk kepentingan jamaah. Nah, jamaah tahu, karena panitia yang nyiapin, ini halal hukumnya. Gitu. Bu, Ibu jalan nih. Ibu jalan. Mau ke undangan. Tidak percaya diri, kerudung ini macam sobengko atau tidak, ada auto parkir, ada spionnya. Ibu berkaca di situ. Boleh atau tidak? Kebiasaan toran bagaimana? Ya ampun, sampai terlalu sampai. Tidak boleh. Itu memanfaatkan harta orang untuk kepentingan pribadi tanpa izinnya dia. Iya yang tidak mungkin lecet. Kalau yang punya nggak seneng gimana? Kacanya riben di atas, padahal yang punya ada di dalam. Ibu aduh, jadi ini ya, jadi ribet gitu kan. Makanya sekarang tuntutan-tuntutan yang ada di mana, di televisi itu kan aneh ya. Bersandar, ada orang Bu foto, terjadi kasusnya. Ada mobil mewah, Lamborghini, harganya miliaran. Ada orang sandar foto di situ, yang punya tidak terima, dituntut di pengadilan. Bermiliar-miliar nuntutnya. Untuk ukuran kita masyarakat, boleh atau tidak itu nuntut, apa namanya, terlalu atau tidak tuannya? Terlalu. Tapi dalam masalah fikih ini benar adanya. Itu hartanya pemilik itu mau apapun juga. Nah gitu. Makanya kita harus hati-hati terhadap harta saudara kita,
dalam hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Sepeda dulu itu, waktu ada sepeda kayu itu kan, berapa kali kita pinjam urusan penting, nggak bilang temannya. Akadnya itu dia pinjam atau dia mencuri? Mencuri. Gosok, artinya dia ngambil tanpa izin, gosok ya. Kalau mencuri itu kan Bu, dia mencuri untuk tidak dikembalikan lagi. Ini hanya minjam, tapi memang tanpa izin untuk dikembalikan lagi. Itu namanya apa? Gosok. Apapun itu berdosa. Ini kita harus hati-hati ya yang ngaji. Wah, kalau gitu hati-hati Ustaz ya pakai sandal gitu kan. Iya, Insya Allah. Gosok. Nah ini harus hati-hati. Imam Bukhari, jamaah rahimani Allah wa yakum ajma'in. Imam Bukhari itu orang yang terkenal sangat warok. Warok itu sangat berhati-hati. Masya Allah. Dan suatu saat Imam Bukhari itu akan kumpul sama teman-temannya. Ternyata saya itu kadang-kadang saya itu membayangkan imam-imam besar itu ternyata memang tetaplah seorang pemuda-pemuda pada zamannya gitu. Dalam riwayat ini dikatakan Imam Bukhari itu berkumpul dengan DP teman-teman, kemudian mau berburu gitu Bu. Saya tuh ingat sama teman-teman ikatan perbakin. Kadang-kadang kita mau berburu gitu kan, tentu dengan izin dan seterusnya. Nah, kebiasaan pemburu sebelum dulu tidak ada senapan Bu. Jadi Imam Bukhari itu pakai apa namanya? Pakai panah. Beliau pemanasan lah. Menyiapkan alat untuk memanahnya Imam Bukhari. Imam Bukhari, Masya Allah. Setelah Imam Bukhari menunggu teman-teman datang. Ketika Imam Bukhari mencoba anak panahnya, ini takut apa talinya kurang ini, kurang span atau busurnya mulai apa dah. Ketika dia mencoba anak panah yang dicoba itu Bu, dia menghantam pagar tetangga sampai pagar tetangga itu cuil sedikit. Tekorek sedikit. Imam Bukhari punya teman-teman datang. Ayo kita berangkat. Imam Bukhari, kita berangkat. Dia bilang, kalian berangkat dulu. Saya ada urusan yang harus saya selesaikan. Apa urusannya? Imam Bukhari takut dan khawatir karena telah mencederai harta milik tetangga yang berupa pagar yang cuil sedikit. Kalau kita bagaimana? Itu saja kong. Tongpe, kebiasaan kita itu saja kong, terlampau banyak. Jangan sampai kita masuk neraka itu gara-gara itu saja kong. Gara-gara itu saja kong. Kita masuk neraka, rugi nggak itu Bu? Lanjut nih. Akhirnya Imam Bukhari bilang sama pembantunya, ya, kamu pergi ke rumah sebelah, tanyakan, minta maaf pertama kali dan berapa biaya untuk perbaikan itu untuk saya perbaiki. Masya Allah. Ibu, tetangganya bilang begini, Masya Allah, kalau Imam Bukhari yang melukai harta saya, jangankan cuil, sampaikan sama Imam Bukhari, jangankan cuil pagar saya, rumah saya rata runtuh. Saya tidak akan menuntut Imam Bukhari, saya ikhlas, tongpe imam, tongpe guru. Ibu, kalimat itu sampai kepada Imam Bukhari. Kalau itu terjadi sama kita, kira-kira apa selanjutnya yang kita lakukan? Ya, itu kan biasa saja kan. Hanya pagar secuil. Imam Bukhari Bu, saking khawatirnya dia dan saking bahagianya dia mendengarkan kalimat tetangganya yang telah mengikhlaskan, Imam Bukhari langsung sujud syukur sama Allah. Sujud syukur. Orang ini sujud syukur itu kalau sudah dapat apa yang baru gitu, baru tong sujud syukur. Ini hanya dapat maaf pagar secuil. Imam Bukhari sujud syukur Ibu. Dan salah satu bentuk di dalam riwayat itu dikatakan, saking bersyukurnya Imam Bukhari langsung bersedekah kepada fakir miskin atas kebahagiaan dia tadi sudah dimaafkan oleh tetangganya. Masya Allah. Seperti itu. Nah ini ilmu nih. Jadi orang-orang di tanah suci itu Ibu ya, itu cara bersyukurnya seperti itu Bu. Kalau dia dapat musibah,
kemudian Allah menyelesaikan urusannya dengan baik, itu cara bersyukurnya dia bersedekah. Nah, kok Ustadz tahu? Iya, saya sama Masya Allah Ustadz Ismail Margam sebagai pimpinan pondok pesantren. Dulu saya datang ke sini kan beliau masih SMA itu, dan beliau kuliah di Madinah. Nah, saya ngambil program Madinah tapi ada di Asia, di benua Asianya, dan kebetulan di benua Asia itu ada di Jakarta. Saya kuliah di sana. Kebiasaan Raja Saudi itu, Ibu ya, ini cerita akhirnya ini ya, Masya Allah. Kalau Raja Saudi itu sakit, jujur antara dosa dan tidak waktu itu, orang yang mahasiswa itu tong semore. Berdosa enggak? Ada saudaranya sakit tong semore. Bagaimana tidak bahagia, Ibu? Kenapa? Ketika raja sakit, kemudian dia sembuh dari sakitnya, Raja Saudi itu, Ibu, dalam mengekspresikan bentuk bersyukurnya kepada Allah, itu gaji pegawai negeri, Bu, 2 kali lipat. Dan kita mahasiswa-mahasiswa itu kan dapat kafaah syahriyah namanya, dapat tunjangan untuk biaya hidup bulanan, itu ditambah 2 kali lipat. Jadi kita mahasiswa itu agak-agak nakal juga. Kalau sudah ada keluarga Saudi sakit, itu kita senang, Bu. Gajian tambah habis ini. Kalau penyakitnya biasa saja, dan kalau penyakitnya berurusan dengan nyawa, Ibu, kalau penyakitnya kerajaan itu berurusan dengan nyawa, pemerintahnya itu kemudian dia sembuh, misalkan pokoknya menakutkan, dia sembuh, itu apa, Bu? Hutang rakyatnya yang ada di bank konvensional itu digratiskan, dibayar sama kerajaan. Bagaimana? Urus paspor sudah? Mukanya Ibu kok kayak gini, ketahuan kalau banyak hutangnya ibu-ibu ini. Canda, Bu ya, canda. Nah ini Imam Bukhari pun melakukan hal itu, padahal rasa bersyukur yang diekspresikan oleh Imam Bukhari dari apa coba? Hanya dari pagar tetangga yang kena ujung panahnya dan tercuil sedikit. Mendengar tetangganya memaafkan, sujud syukur, infak dan sedekah. Sama dengan kita di sini. Nah, Ibu, ini ilmu. Jadi ayo kita selalu menghadirkan Allah dalam hidup kita. Mari kita selalu, Masya Allah ya, ini nikmatnya mengaji. Ini ilmu ini, Bu, hanya bisa diakses dan dinikmati oleh orang yang ada di kajian, orang yang mengaji. Dan di kota santri itu wajib ngaji fikih gini, sehingga warung-warungnya itu nanti berbasis syariah semua, jual belinya berbasis syariah. Saya khawatir kalau kajian ini di ibu-ibu, yang punya warung tuh nanti ada berdasarkan madhab gitu warungnya gitu kan. Warung ini bermadhab Abu Hanifah. Jadi masuk ke sini transaksi jual beli, walaupun ngambil dulu ketahuan itu sudah masuk jual beli. Tapi yang agak keras Imam Syafi'i gitu, harus bilang dulu, jangan makan dulu. Masya Allah. Ikhwatil kiram rahimani Allah wa ikum ajmain. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita. Akhir dari kajian kita sore hari ini, Bunda, Masya Allah. Mari kita memperbaiki diri kita lagi. Mari kita mengasikkan diri kita ketika belajar ilmu, ketika ngaji ya, Bu ya. Ilmu itu sangat luas sekali dan sangat asik berada di dalamnya. Karena dengan ilmu itu nanti bisa merubah Bu, standar pribadi kita itu kita rubah. Standar pribadi kita itu jangan dikerahkan untuk dunia. Standar pribadi kita itu baik tidaknya itu ukuran langit, selebihnya biar nanti Allah yang menyelesaikan gitu kan. Jadi ketika kita akan keluar berusaha, kita selalu Allah gitu kan. Ketika kita akan bercocok tanam, kita selalu Allah dan seterusnya. Sehingga nanti kita itu benar-benar punya kedekatan yang sangat pribadi dengan Allah. Kita saling memaafkan, ya kan? Saling berhati-hati dalam urusan tetangga. Closing ada hadis ya, closing di hadisnya, tapi nanti ada sedikit saya tambahan. Dalam hadis sahih, Bu, itu dikatakan dalam kitab Adabul Mufrad ini, ada seseorang setelah melakukan timbangan-timbangan dan sudah diverifikasi datanya, personal amal-amalnya, itu dia masuk surga. Masuk surga. Tapi ketika dia akan masuk surga, ada orang berteriak, tidak terima kalau orang itu masuk surga.
Yang berteriak bukan orang jauh, orang dekat. Siapa? Dia tetangga. Apa yang diteriakkan, yang dituntut oleh tetangga itu? Bagaimana engkau masukkan fulan ini kepada surgamu ya Allah, sedangkan dia rumah tertutup terus, tak kunci terus, pagar tinggi sampai. Mana ani maaf, ini bukan Agus Taufan yang bilang, kitab Adabul Mufrad, kumpulan hadis Imam Bukhari. Mana ani ma'rufah, bagaimana engkau masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah. Mana ani ma'rufah, dia telah melarang saya untuk berbuat baik. Saya mau kirim dalam sengsara, saya mau kirim roti bolu sengsara, saya mau kirim uang yang ada 2 miliarnya, saya mau kasih dia 1,5 miliar sengsara. Hebat sekali, nuntut dia. Dan yang nuntut siapa? Tetangga. Ibu, kalau bikin rumah, ini terakhir ada kasus ada akhlak yang ingin saya luruskan, status ibu-ibu yang mengatakan saya menutup rumah saya bukan untuk dan seterusnya. Ingat, ini hadis sahih tadi. Menutup aurat tidak bermakna menutup tali silaturrahim. Ada orang dalam hadis sahih menuntut seseorang yang telah divonis masuk surga untuk tidak masuk surga hanya karena dia terlampau sering menutup rumahnya sampai tetangganya tak baku kenal. Sedangkan hadis juga di dalam tetangga, ketika Aisyah istri tercinta Nabi tanya kepada Nabi, ada makanan lebih. Ini ada kajian, makanan lebih. Ketika makanan lebih ini, Aisyah bingung mau dikasihkan kepada siapa. Aisyah tanya kepada suami tercinta yang tak lain tak bukan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa aku memberikan hadiah makanan ini? Apa jawabannya? Bi aqrabi minki baban. Kasihkan kepada tetanggamu yang daun pintunya paling dekat dengan daun pintu rumahmu. Ternyata ditutup terus coba. Mukirin tutup, mukirin tutup. Oh nanti malam tutup, siang tutup, ini tutup. Ingat, mati dia masuk surga, tetangganya akan nuntut. Tidak terima dia masuk surga. Kenapa? Mana'ani ma'rufah, dia telah melarang saya untuk berbuat baik. Insya Allah. Udah gampang Bu ya? Insya Allah. Walahiyahatubillah. Kita ini konyol. Masa? Makanya orang masuk surga itu kadang-kadang bukan karena dia melakukan amalan-amalan besar dan hebat. Tidak. Tapi dari tumpukan amalan-amalan kecil dia, Allah muliakan dengan surganya. Besok itu ada orang masuk neraka bukan karena melakukan dosa besar. Tidak. Dia sholat, dia puasa, dia mungkin sudah melakukan haji, sudah. Tapi tumpukan dia dosa kecil itu terlampau banyak, neraka. Gitu. Jadi ini kita harus hati-hati. Marah-marah suami itu dosa besar. Disuruh bikin kopi terlambat 2 jam, itu malaikat catat itu 2 jam terlambat. Jangan sampai ada ibu masuk neraka gara-gara lalai buat kopi suami. Ustadz kayaknya curhat. Ibu suudon tuh. Dosa lagi. Baik, penutup ya Bu. Tapi asik ya Bu ngaji ya. Asik ya ngaji ya Masya Allah. Ayo kita sayangi tetangga kita ya Bu ya. Jangan bermasalah dengan tetangga. Kita maafkan mereka. Kita kasih mereka. Kita bantu mereka. Kita dekap mereka. Kalau mereka berbuat tak baik, janganlah dijawab, jangan dibalas. Ya kan? Jadilah pohon mangga, dilempar dengan batu, dibalas dengan buah. Keren sekali, Masya Allah. Hati-hati kalau mangganya jatuh kena kepala, sakit juga itu. Insya Allah. Sampai nanti ketika kita sudah menjadi pribadi yang baik, bagaimana kasusnya Nabi Ibrahim dengan malaikat Israel? Ya kan? Coba ilmunya yang kemarin. Dalam syahadat kita at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu assalamualaikum ya nabi wa assalamualaikum ala ibadillahi sholin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ada berapa nabi yang disebut di sini? Artinya dua-duanya adalah kekasih Allah. Maka kekasih Allah Nabi Ibrahim itu ketika didatangi oleh malaikat Israel, Nabi Ibrahim tidak terima. Dia bilang, kamu tahu malaikat Israel, aku ini adalah kekasih Allah. Wa hal yusiku khalilun khalilah, wa hal yumitu khalilun khalilah. Kekasih mana yang akan mematikan kekasihnya? Bingung juga malaikat Israel. Balik dia ke langit. Ya Allah,
Malah Nabi Ibrahim tidak terima. Dia bilang, mana ada kekasih membunuh kekasihnya. Allah bilang dengan cintanya, Masya Allah, pergi ke Ibrahim, sampaikan kepada dia, wahal yakrahu khalilun ayyalqa khalila. Dan kekasih model apa yang enggan untuk bertemu dengan kekasihnya? Masya Allah, indah sekali. Ayo kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki sholat kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan tetangga. Kita berzikir setiap saat ketika malaikat Israel datang kepada kita. Seakan-akan Allah sedang berbicara kepada kita. Kekasih mana yang enggan untuk bertemu dengan kekasihnya? Maka kita datang menghadap Allah dengan persiapan yang Masya Allah. Ikhwatul kiram, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita ya. Mudah-mudahan Allah ridho. Dan sebelum saya tutup, Ibu, ada yang tanya nih, Ustadz kok kelihatan fresh terus gitu ya? Ustadz kok kelihatan bahagia dan sehat terus? Nah, orang bijak tuh bilang gini, al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat, wajah yang sumringah itu terletak kepada raga yang sehat. Gitu. Makanya Ibu lihat benda 2 merah di depan saya. Ya. Jadi kalau ingin sehat, masalah kepala Ustadz Yusuf Mansur, almarhum Allahumarham Syekh Ali Jabir, kepada anaknya Hasan, semuanya merekomendasikan ini British Propolis. Dan saya Ustadz kampung, bukan seperti saya ini Ustadz kampung saja, ada di Indonesia. Nah, sebagian orang tak tahu Agus Taufan lagi sana belakang Tika Suruni, tapi saya juga akan berusaha untuk melanjutkan. Sehat, minum British Propolis. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz di mana? Ada agennya nanti. Saudari saya bilang, Ustadz saya ingin makan kurma yang kualitasnya, ada ummah nanti. Ada kurma di sana, Masya Allah. Kurma ajwa. Kurma yang di sana ada doanya Nabi Muhammad SAW. Ustadz kok dia dijualan? Ya memang, daripada Ustadz ngambil hak punya tetangga, lebih baik jualan. Mudah-mudahan Allah rahmat pada kita. Mudah-mudahan Allah sayang sama ibu semua. Mudah-mudahan sampai Ramadan nanti ibu sehat-sehat. Ibu bahagia, ya, yang bahagia. Allah Maha Kaya. Allah pecinta sejati. Allah sayang sama ibu. Seberat apapun hidup ini jangan minta mati. Karena kalau kita mati, orang mati nanti minta hidup kembali. Rugi. Orang bunuh diri itu menyesal 2 kali. Setelah dia mati, dia minta lagi. Hidupkan lagi, sudah terlambat. Maka kita yang hidup bersyukur. Sepelik apapun, seberat apapun hidup ini, kita harus bersyukur atas nikmat hidup. Karena orang mati itu ingin hidup. Dan hidup itu kita punya. Bagaimana orang hidup minta mati? Kalau mati minta hidup lagi? Tidak masuk akal. Ayo mudah-mudahan kita sampai Ramadan, orang tuaku semua, adikku, kakakku, keluargaku sehat-sehat semua. Usahanya Allah lempengkan. Allah muliakan keluarganya. Allah muliakan adik anak-anaknya. Allah muliakan suaminya. Allah berikan pergaulan yang baik dengan orang-orang yang soleh. Dan Allah bahagiakan hati kita apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Ashkurukum ala khusus istimaikum. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan Mama Haji? Masya Allah, silahkan.